Apakah ada logika dalam hal ini? Bagaimana mungkin Indonesia bisa melampaui Amerika Serikat di bidang ini? Pemerintah AS tercengang karena satu alasan sederhana. Indonesia, sebuah negara tropis yang khatulistiwanya seolah tak terpisahkan dari panas matahari, kini menantang posisi nomor 1. Posisi kedua di dunia dalam industri yang sepertinya hanya menjadi milik mereka. Dan di pusat kisah yang luar biasa ini sebuah pengkhianatan mengejutkan dari seorang insinyur Amerika. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk tanah airnya di tengah gedung pencakar langit dan kemajuan teknologi. Insinyur terhebat Amerika itu tiba-tiba memilih kewarganegaraan Indonesia, menolak semua tuntutan pemerintah Amerika untuk mengembalikan teknologi tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kebenaran yang mencengangkan ini sekarang akan terungkap. Halo, saya John Anderson, seorang insinyur perkapalan dari Portland, Maine. Tidak. Sekarang semua orang memanggil saya dengan nama Indonesia Arya Anderson. Saya ingin mengambil pena dan menulis kisah hidup saya, sebuah kisah tentang perjalanan yang melelehkan kepercayaan diri Amerika untuk membuka jalur laut baru di Arktik. Pada musim dingin tahun 2023, Portland tenggelam dalam dingin dan kesuraman, suhu kadang-kadang turun di bawah 20 derajat. Kota ini, yang pernah menjadi tempat lahirnya industri perkapalan Amerika, kini diselimuti oleh hantu kemunduran. Hari itu, saya datang untuk membereskan barang-barang dari galangan kapal ayah saya yang telah diputuskan untuk ditutup selamanya. Gerbang besi berkarat terbuka, dan galangan kapal itu terbentang di hadapan saya seperti sebuah makam raksasa. Dulu, kapal perusak paling kuat milik Angkatan Laut AS lahir di sini. Sekarang, tempat itu hanyalah tumpukan reruntuhan yang kosong. Ayah saya bekerja di sini selama 40 tahun. Kapal-kapal legendaris yang pernah dibanggakan Amerika, semuanya diciptakan dengan partisipasinya. Di gedung utama galangan, listrik telah diputus. Saya menyalakan senter dan meraba-raba dalam kegelapan, menuju kantor desain ayah saya. Pintu terbuka, dan awan debu tebal membubung ke udara. Di atas meja kerja, masih tergeletak cetak biru yang belum selesai. Di dinding, tergantung sebuah foto dari upacara peluncuran fregat Arleigh Burke. Di sudut ruangan yang berdebu, saya menemukan sebuah brankas tua. Ini adalah barang yang sangat dijaga oleh ayah saya semasa hidupnya. Kuncinya sudah berkarat, tetapi setelah beberapa kali mencoba, saya berhasil membukanya. Dengan tangan gemetar, saya membuka pintu brankas. Dari dalamnya, tumpukan cetak biru yang menguning karena waktu berjatuhan. Di antara semuanya, perhatian saya paling tertuju pada cetak biru desain lambung kapal eksperimental. Di sudut kanan cetak biru itu, ada tulisan tangan ayah saya, rahasia haluan yang mampu menembus es setebal 2,5 meter dalam sekali jalan. 20 Januari 1979, Iwan Anderson. Setelah mempelajari cetak biru itu dengan saksama, saya menemukan fakta yang menakjubkan. Haluan kapal itu tidak hanya terbuat dari pelat baja tebal, tetapi dirancang dengan sudut dan kelengkungan khusus untuk menciptakan cara yang sama sekali berbeda dalam menabrak es. Prinsipnya adalah haluan kapal seolah-olah naik ke atas es, menggunakan bobot raksasa lambung untuk menghancurkannya. Sudut ini tepat 120 derajat. Yang lebih mengejutkan adalah dokumen lain yang tersembunyi di dasar brankas, terbungkus rapi dalam kantong plastik. Dokumen itu berjudul, Studi Kelayakan Aplikasi pada Kapal Pengangkut Gas Alam Cair Superdingin. Melihat tanggalnya, saya melihat bahwa itu ditulis pada tahun 1976, ketika ayah saya masih seorang insinyur muda. Saat membaca dokumen itu, saya menyadari bahwa ayah saya saat itu sudah memiliki gagasan untuk menggabungkan teknologi kapal pemecah es dengan kapal tanker gas alam cair. Itu adalah studi terperinci tentang cara mengangkut gas alam cair dengan aman pada suhu 163 derajat C, melalui perairan Arktik yang ganas pada suhu 150 derajat C. Namun pada saat itu, AS lebih fokus pada jaringan pipa, sehingga penelitian ini tidak pernah melihat cahaya hari. Di bagian bawah, ada catatan tambahan dari ayah. Jika suatu hari nanti jalur laut utara dieksploitasi secara komersial, teknologi ini pasti akan sangat dibutuhkan. Itu seperti sebuah ramalan yang melihat ke masa depan. Tepat pada saat itu, telepon di saku saya bergetar. Itu adalah notifikasi berita. Saya tanpa sengaja melirik dan hampir terkesiap membaca judulnya.
galangan kapal Indonesia PT PAL memenangkan tender proyek Amerika Alaska Gasline, pembangunan 15 kapal pemecah SLNG, kontrak raksasa senilai 4,5 miliar dolar. Tangan saya gemetar. Saya membaca artikel itu dengan saksama. Dikatakan bahwa Indonesia akan membangun kapal khusus yang mampu mengangkut LNG sambil berlayar melalui perairan Arktik pada suhu 50-50 derajat. Dan ironisnya, ini adalah proyek yang tendernya diumumkan oleh AS sendiri. Artikel itu disertai dengan sketsa. Saat saya melihat siluet kapal itu, sengatan listrik menjalari punggung saya. Kapal impian yang mampu memecahkan es dan mengangkut LNG secara bersamaan. Ini persis kapal yang dibayangkan ayah saya hampir 50 tahun yang lalu. Saya buru-buru memeriksa kembali dokumen-dokumen di brankas. Di buku catatan penelitian ayah saya, dijelaskan secara rinci distribusi tegangan pada lambung dalam kondisi ekstrem, metode penggunaan baja khusus untuk melawan kerusakan getas pada suhu rendah, dan desain lambung lapis ganda untuk melindungi tangki kargo saat terjadi tabrakan dengan es. Yang paling mengesankan adalah catatan berjudul Kebijaksanaan Beruang Kutub. Ayah menulis, beruang kutub mempertahankan suhu tubuhnya bahkan di lingkungan 40 derajat. Rahasianya ada pada bulu 3 lapisnya. Kapal pemecah SLM harus menerapkan prinsip yang sama. Saya tidak bisa tidur selama berhari-hari. Di Portland ini, tidak ada lagi masa depan. Industri perkapalan AS terlalu tertinggal dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk tantangan baru. Tetapi Indonesia itu cerita lain. Mereka sedang membangun kapal yang diimpikan ayah saya. Akhirnya, saya membuat keputusan besar. Saya akan membawa pengalaman desain saya selama 30 tahun dan semua materi penelitian ayah saya dan pergi ke Indonesia. Tujuan akhir galangan kapal di Surabaya. Rekan-rekan kerja mencoba menghalangi saya. John, kenapa kamu harus pergi sejauh itu? Di sini juga ada galangan kapal, kita bisa menghidupkannya kembali. Tapi saya menjawab, satu-satunya tempat di mana impian ayah saya bisa menjadi kenyataan sekarang hanya di sana. Saat bersiap untuk berangkat, saya kembali ke galangan kapal untuk terakhir kalinya. Melihat dok yang telah menjadi reruntuhan, saya berpikir, dulu di sini lahir kapal-kapal yang menjelajahi semua samudra. Sekarang, saya juga memulai perjalanan baru saya sendiri. Saat menaiki pesawat yang terbang menuju Bandara Juanda, saya menoleh ke belakang. Portland, yang tertutup salju, perlahan menjauh, tetapi saya tidak merasa sedih. Sebaliknya, jantung saya berdebar kencang. Ini adalah harapan bahwa saya bisa melanjutkan impian ayah saya yang belum selesai di pesawat. Saya terus-menerus meninjau cetak biru miliknya. Meskipun itu adalah cetak biru tua dari tahun 70-an, mereka berisi visi yang melampaui zamannya. Saya tidak sengaja menemukan catatan lain dari ayah. Teknologi tidak mengenal batas. Teknologi yang baik suatu hari nanti pasti akan bersinar. Pada saat itu, saya yakin telah membuat pilihan yang tepat. Setelah penerbangan selama lebih dari 20 jam, saya mendarat di Bandara Internasional Juanda Surabaya pada suatu hari di bulan Mei 2023. Udara yang panas dan lembab menyambut saya. Begitu saya keluar dari bandara, angin hangat menyentuh pipi saya. Sebuah awal yang baru. Perjalanan dari bandara ke pusat kota Surabaya terasa lebih hidup dari yang saya bayangkan. Saya naik taksi, dan ini adalah pertama kalinya saya bisa sepenuhnya menikmati pemandangan Indonesia. Yang paling mengejutkan saya adalah lokasi konstruksi di mana-mana. Tidak seperti di AS, di sini semuanya bergerak sangat dinamis. Saya tiba di Surabaya saat hari mulai gelap. Duduk di taksi dalam perjalanan menuju galangan kapal. Saya memandang keluar jendela. Derek-derek Goliat raksasa menebarkan bayangan di latar langit senja. Ini benar-benar salah satu galangan kapal terbesar di dunia. Keagungannya sangat menakjubkan. Keesokan paginya, dengan hati berdebar, saya melewati gerbang utama galangan kapal PT PAL, hanya untuk pemeriksaan dokumen dan mendapatkan kartu pas di kantor keamanan saja, butuh waktu 30 menit. Seorang penerjemah mengantar saya ke biro desain kapal khusus. Biro itu jauh lebih modern dari yang saya bayangkan. Layar-layar raksasa yang menutupi dinding menampilkan model 3D kapal dan puluhan insinyur
dengan fokus bekerja di stasiun kerja mereka langit dan bumi dibandingkan dengan kantor desain tua di Portland. Anda yang datang dari Amerika kan? Seorang pria paruh baya dengan setelan rapi mendekat. Dia mengulurkan kartu nama dan memperkenalkan diri. Saya Hadi Pramono, Kepala Biro Desain. Selamat datang. Jabat tangannya terasa kasar, tetapi sangat hangat. Itu adalah tangan seorang insinyur yang benar-benar memahami pekerjaan di lapangan. Ya, saya dari Portland. Nama saya John Anderson. Saya punya pengalaman 30 tahun dalam merancang kapal khusus. Ketika saya mengatakan itu, para insinyur di sekitar mulai menoleh. Salah satu dari mereka mendekat. Dia adalah seorang insinyur wanita muda, ijazah dari Institut Teknologi Bandung ITB yang tergantung di dindingnya menarik perhatian. Saya Dewi Sartika, insinyur desain. Dia memandang saya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan tajam. Tapi Amerika hanya punya teknologi untuk kapal induk. Bagaimana Anda bisa punya teknologi untuk kapal pemecah SLN? Kami sudah menguasai teknologi terdepan di dunia dalam bidang ini. Apakah perlu menggunakan teknologi dari AS? Dalam suaranya, terdengar keyakinan yang bercampur dengan keraguan. Saya dengan hati-hati mengeluarkan cetak biru ayah dari tas saya. Bisakah Anda melihat ini? Ini adalah desain konseptual kapal pemecah SLNG, digambar pada tahun 1976. Ekspresi wajah Dewi sedikit berubah. Matanya dengan cepat menelusuri cetak biru itu. Setelah hening sejenak, dia berkata, ini benar-benar dibuat pada tahun 70-an. Gagasan ini sudah ada sejak saat itu, tapi dia dengan cepat kembali ke ekspresi dinginnya. Menarik. Tapi ide dan kenyataan adalah dua hal yang berbeda. Mengangkut LNG dengan aman pada 163 degree C dalam kondisi 50 trase adalah masalah dengan tingkat kesulitan yang sama sekali berbeda. Pemanfaatan gas yang menguap, insulasi tangki kargo, mengatasi fenomena sloshing. Anda tahu apa itu? Pada saat itu, pintu ruang rapat terbuka dan seorang pria lain masuk. Seorang pria Eropa dengan setelan jas tanpa celah, berbicara bahasa Inggris dengan aksen Prancis. Selamat siang, Pak Hadi. Saya datang untuk memeriksa kemajuan proyek Alaska. Dia melirik saya dan mengangkat alis. Ini Tuan Anderson dari AS, seorang spesialis kapal pemecah es, Kepala Biro, Hadi, memperkenalkan. Oh, begitu? Saya Pierre Legrand, inspektur dari Bureau Veritas. Di wajahnya tampak ketidakpercayaan yang jelas. Tuan Anderson, bahkan jika AS memiliki beberapa teknologi, seperti yang Anda katakan, menggabungkan kedua teknologi ini praktis tidak mungkin. Dari konflik dalam desain lambung, sistem propulsi, perlindungan tangki kargo hingga masalah stabilitas, ada segunung masalah yang harus diselesaikan. Suasana menjadi semakin dingin. Saya sendiri harus mengakui bahwa kesenjangan antara teori dan praktik lebih besar dari yang saya kira. Cetak biru ayah saya hanyalah sebuah gagasan. Untuk mewujudkannya, masih banyak gunung yang harus didaki. Tepat pada saat itu, seorang pria tua dengan pakaian kerja masuk ke biro desain. Dia berbau logam. Di tangannya dia memegang topeng las, wajahnya kotor oleh oli mesin, tetapi matanya bersinar terang. Hei, anak-anak muda, kenapa ribut-ribut? Suaranya kasar, tetapi ada kehangatan di dalamnya. Pak Hadi buru-buru berdiri. Pak Budi, kenapa Anda di sini? Saya baru saja memeriksa pekerjaan pengelasan di dok nomor 13. Dengar-dengar ada orang Amerika datang, jadi saya mampir untuk melihat. Pak Budi Baja. Saya juga pernah mendengar tentangnya, sosok legendaris yang telah bekerja di galangan ini selama 40 tahun, seorang spesialis dalam pembangunan kapal khusus. Dia melirik cetak biru saya, dan tiba-tiba tatapannya berubah. Tunggu sebentar, biarkan aku melihat ini lebih dekat. Pak Budi mengambil cetak biru itu dan menatapnya lama. Jarinya yang kasar menunjuk ke bagian tertentu dari cetak biru itu, dan dia bergumam metode pengelasan ini. Orang Amerika sudah memikirkan ini di tahun 70-an. Struktur ini bisa mempertahankan kekuatan bahkan pada suhu 60 derajat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap saya. Siapa yang merancang ini? Ayah saya, namanya Iwan Anderson. Dia terlibat dalam perancangan kapal pemecah es Amerika pertama. Jadi begitu, mata Pak Budi berbinar. Saya pernah membaca tentang proyek-proyek itu. Saat itu saya kagum dengan keberanian mereka.
Jadi, orang ini adalah putra dari orang yang merancangnya. Suasana mulai sedikit berubah. Pak Budi menoleh ke Pak Hadi. Dengar, Had, ini patut diperhatikan dengan serius. Saya sudah 40 tahun membangun kapal, tapi saya belum pernah melihat desain seperti ini, terutama gagasan lambung lapis ganda. Mungkin ini bisa memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Dewi membantah, tapi, Pak Budi, ini teknologi yang terlalu tua. Sekarang adalah era pemodelan komputer dan material berteknologi tinggi. Justru karena itu kita membutuhkannya, kata Pak Budi dengan tegas. Secerdas apapun komputer, itu tidak akan menggantikan pengalaman. Orang-orang ini benar-benar merancang kapal untuk Arktik. Kamu tahu betapa berharganya pengalaman itu? Pak Hadi berpikir sejenak, lalu, seolah-olah telah membuat keputusan, dia berkata, baiklah, untuk saat ini, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Kontrak resmi akan kita bicarakan nanti, tapi saya pikir, kita harus bersama-sama meninjau masalah yang kita hadapi. Pierre Legrand keberatan, Hadi, bukankah ini keputusan yang terlalu terburu-buru? Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, bukankah itu inti dari industri perkapalan Indonesia? Kata Pak Hadi sambil tersenyum. Kita berhasil membangun kapal perang modern, kita membangun kapal selam, kali ini kapal pemecah es LNG. Bukankah ini tantangan yang pantas? Dewi masih terlihat skeptis, tetapi tidak lagi membantah. Mungkin dia menghormati keputusan atasannya. Kalau begitu, untuk memulai, saya akan memaparkan masalah yang kami hadapi. Pak Hadi menyalakan layar besar. Proyek Alaska adalah mega proyek untuk mengangkut LNG dari wilayah Arktik ke Asia dan Eropa. Kapal harus melewati Samudra Arktik yang sepanjang tahun tertutup es. Di layar muncul peta Samudra Arktik. Sebuah rute digambarkan dari Alaska melintasi samudra ke Eropa dan Asia. Masalah terbesar di sini, lanjut Dewi. Kapal pemecah es biasa menggunakan mesin diesel elektrik atau nuklir, tetapi tanker LNG, karena alasan keamanan, tidak bisa menggunakan sistem penggerak ini. Selain itu, tangki kargo memakan sebagian besar lambung, sehingga strukturnya sangat rentan. Saya mengangguk. Tepat. Karena itulah ayah saya mengusulkan penggunaan Azipod. Jika memasang beberapa unit propulsi yang dapat berputar 360 derajat, kita bisa memecahkan es tidak hanya saat bergerak maju, tetapi juga saat bergerak mundur. Memecahkan es saat bergerak mundur. Dewi terkejut. Ya, ketika es terlalu tebal, kapal mundur untuk mengambil ancang-ancang, lalu menggunakan buritan untuk menghantam es, dan kemudian maju lagi, dan begitu seterusnya. Untuk itu, buritan juga harus memiliki desain pemecah es. Pierre Legrand menggelengkan kepala. Secara teori itu mungkin, tetapi untuk mewujudkannya, orang Amerika sudah pernah melakukan hal serupa, kata saya dengan percaya diri. Memang, pada kapal pemecah es biasa, bukan tanker LNG, dan saya punya pengalaman dalam hal itu. Pak Budi menyela, pengalaman itulah yang penting. Sebanyak apapun kita melakukan simulasi, masalah nyata yang akan kita hadapi di Arktik akan berbeda, Pak Hadi menyimpulkan. Baiklah, besok kita akan mulai secara resmi meninjau proyek ini. Tuan Anderson, hari ini istirahatlah, dan besok jam 8 pagi kita bertemu di sini. Meninggalkan biro desain, saya merasakan perasaan campur aduk. Saya sudah menduga tidak akan diterima dengan tangan terbuka, tetapi saya tidak berpikir kesempatan akan datang secepat ini. Pak Budi menepuk bahu saya, jangan dipikirkan. Awalnya semua begitu, buktikan dengan kerja, dan semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, saya membereskan barang-barang di sebuah hotel kecil di Surabaya. Melihat keluar jendela, saya melihat lampu-lampu galangan kapal yang menyala sepanjang malam. Akankah impian ayah saya menjadi kenyataan di sini? Malam pertama saya lalui dengan perasaan cemas dan antisipasi yang campur aduk. 10 bulan pertama di Indonesia berlalu dalam sekejap. Setiap pagi saya berangkat kerja lebih awal dan bertahan di biro desain sampai larut malam. Rekan-rekan kerja yang awalnya dingin, perlahan-lahan menjadi lebih terbuka, terutama Pak Budi. Saya belajar banyak, setiap hari berkeliling bengkel bersamanya. Hei Arya, sebagus apapun desainnya, kalau diproduksi tidak bisa dibuat, semuanya sia-sia, Pak Budi selalu berkata. Satu sambungan las,
Satu baut di Arktik bisa menentukan nasib seluruh kapal. Kami berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan desain lambung Amerika dengan teknologi LNG Indonesia. Ratusan simulasi, pembuatan model skala kecil untuk diuji di kolam es simulasi. Dewi tetap sangat kritis, tetapi kritiknya yang tajam justru membantu menyempurnakan desain. Akhirnya, pada Januari 2024, di dok nomor 13, prototipe pertama selesai. Pekerjaan penyelesaian akhir dilakukan dengan tergesa-gesa. Lambung raksasa sepanjang lebih dari 300 meter berkilauan perak di bawah matahari tropis. Di lambungnya, tertulis dengan megah nama penantang. Tibalah hari peluncuran. Banyak tamu dari dalam dan luar negeri hadir, termasuk pejabat dari proyek Alaska Amerika. Banyak juga perwakilan media nasional dan internasional yang berkumpul. Keberhasilan kapal ini akan menentukan arah proyek senilai miliaran dolar. Hadirin sekalian, ini adalah momen bersejarah, kata Direktur Galangan Kapal. Ide desain Amerika dan pengalaman maritim Indonesia telah bersatu untuk menciptakan kapal ini. Ia akan membuka jalan baru di Arktik. Sebotol sampahnya menghantam haluan kapal dan pecah berkeping-keping. Lambung raksasa itu perlahan menyentuh air. Sejenak, semua orang menahan napas. Dan ketika kapal itu sepenuhnya mengapung, tepuk tangan riuh membahana. Berhasil, teriak seseorang. Tetapi ujian sebenarnya baru saja dimulai. Seminggu kemudian, uji coba laut pertama dimulai di perairan utara Jawa. Meskipun itu bukan es laut sungguhan, kami berencana menggunakan peralatan khusus untuk mensimulasikan kondisi ekstrem. Pada hari pengujian, saya berada di Anjungan. Di atas kapal ada Kapten Indonesia, Inspektur Prancis, dan staf kunci dari tim desain. Kapten Ahmad Subagio adalah seorang veteran dengan pengalaman 30 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan kapal pemecah es LNG, jadi dia tidak bisa menyembunyikan ketegangannya. Siap meninggalkan dermaga, lapor mualim pertama. Mesin raksasa dihidupkan, lambung sedikit bergetar. 4 unit azipod mulai bekerja, dan kapal perlahan meninggalkan dermaga dan menuju laut lepas. Mulai simulasi lingkungan, 40 derajat. Dewi mengoperasikan panel. Sistem pemantauan suhu tangki kargo diaktifkan. 15 tangki kargo independen yang diisi dengan LNG didinginkan hingga 163 derajat. Kenaikan suhu sekecil apapun akan menyebabkan gas menguap dan, dalam kasus terburuk, ledakan. 2 jam pertama berjalan lancar. Semua sistem bekerja normal, lambung stabil. Setelah menyelesaikan uji coba dasar, kami memulai tes manuver, belok tajam 90 derajat ke kiri. Kapten memberi perintah. Itu adalah manuver yang sangat tajam untuk kapal sebesar ini, tetapi kapal pemecah es harus memiliki kemampuan manuver seperti itu untuk menghindari gunung es. Lambung kapal miring dengan kuat ke samping. Pada saat itu, terdengar suara yang mengerikan. Kriat, suara logam yang terpelintir. Pada saat yang sama, sirene meraung. Suhu abnormal di tangki kargo nomor 3 naik ke minus 150 derajat. Suara Dewi yang melengking bergema di Anjungan. Di panel kontrol, lampu indikator merah menyala. Sepertinya ada masalah dengan bahan insulasi. Tegangan dari gerakan lambung yang tajam merusak sistem insulasi. Kurangi kecepatan, matikan mesin, teriak kapten. Tetapi sudah terlambat. Suhu terus naik dan tekanan di dalam tangki mencapai tingkat berbahaya. Terdeteksi kebocoran gas. Katup pengaman tangki nomor 3 aktif. Sistem keamanan otomatis bekerja, mulai melepaskan gas yang menguap. Tetapi dalam proses itu, sebuah retakan muncul di struktur lambung. Air masuk di sisi kiri, lapor seorang awak kapal dari dek dengan segera. Inspektur Prancis, Pierre, dengan wajah pucat berkata, "Bencana, segera kembali ke pelabuhan." Sirene darurat meraung-raung. Seluruh kru mulai dievakuasi ke dek. Untungnya, tidak terjadi ledakan, tetapi kapal perlahan-lahan miring. Semua kenakan pelampung, bersiap untuk meninggalkan kapal. Terdengar perintah kapten, namun kapal tidak tenggelam sepenuhnya. Tim penyelamat laut dan kapal tunda dengan cepat tiba di lokasi untuk melakukan operasi penyelamatan darurat. Setelah perjuangan berjam-jam, kapal akhirnya ditarik kembali ke pelabuhan. Di pelabuhan, kerumunan wartawan sudah menunggu. Di bawah kilatan kamera, kami turun dari kapal dengan suasana hati yang tertekan.
Kapal pemecah es LNG buatan Indonesia mengalami kecelakaan serius pada uji coba pertama. 4,5 miliar dolar menguap di udara. Harga dari tantangan yang berisiko, teknologi yang bahkan ditolak oleh AS, Indonesia juga tidak mampu. Keesokan paginya, surat kabar dipenuhi dengan judul-judul seperti itu, terutama media ekonomi yang memprediksi penurunan tajam saham galangan kapal dan menerbitkan kritik pedas. Ketika kami kembali ke galangan, kami disambut dengan tatapan dingin dari manajemen. Rapat darurat diadakan. Hadi Pramono, apa ini? Salah satu wakil direktur utama memukul meja. Klien dari Amerika sudah menelepon. Mereka bilang sedang mempertimbangkan untuk membatalkan kontrak. Kepala Biro, Hadi Pramono, menundukkan kepala. Saya minta maaf, ada masalah yang tidak kami antisipasi. Tidak diantisipasi? Lalu apa yang kalian antisipasi? Suasana sangat berat. Beberapa eksekutif mengusulkan untuk menghentikan proyek tersebut. Sejak awal ini adalah tantangan yang mustahil. Apa yang tidak bisa dilakukan AS? Bagaimana kita bisa melakukannya? Dewi merasa sangat bersalah. Kembali ke biro desain, dia hanya menatap monitor untuk waktu yang lama. Saya yang bertanggung jawab atas desain sistem insulasi. Mungkin ada kesalahan dalam perhitungan koefisien kompresi pada suhu sangat rendah. Ini salah saya. Pierre Legrand juga menggelengkan kepala. Jujur saja, ini tidak mungkin sejak awal. Kapal pemecah es dan tanker LNG adalah dua jenis kapal yang berbeda. Upaya untuk menggabungkannya secara paksa inilah yang menyebabkan hasil seperti ini. Malam itu, di biro desain, keheningan yang berat menyelimuti. Semua orang perlahan-lahan pulang, hanya saya, Pak Hadi, dan Pak Budi yang tersisa. Arya, kata Pak Hadi dengan lelah, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus meminta maaf kepada Anda atas apa yang terjadi. Saya juga buntu. Tidak, jangan begitu. Pasti ada masalah juga dalam desain saya. Teori dan praktik adalah hal yang berbeda. Pak Budi, sambil merokok, memandang keluar jendela. Masih terlalu dini untuk menyerah. Saya sudah 40 tahun membangun kapal, dan tidak pernah ada yang berhasil pada percobaan pertama, tetapi tembok kenyataan terlalu tinggi. Keesokan harinya, manajemen mengumumkan pengurangan skala proyek secara signifikan. Namun, mereka tidak sepenuhnya membatalkannya, melainkan memutuskan untuk menganalisis penyebab kegagalan secara menyeluruh dan mencoba lagi. Banyak insinyur dipindahkan ke proyek lain. Dewi memutuskan untuk tetap tinggal. Kegagalan. Tetapi saya belajar banyak. Kali ini saya ingin melakukan semuanya dengan benar. Seminggu kemudian, kami kembali memeriksa prototipe yang hampir tenggelam. Setelah lambung diangkat untuk memeriksa bagian yang rusak, masalahnya ternyata lebih serius dari yang kami kira, bukan hanya lapisan insulasi. Kami menemukan cacat pada struktur lambung itu sendiri. Dengan tingkat kerusakan seperti ini, pada dasarnya, kita perlu mendesain ulang semuanya, dari awal, lapor insinyur yang bertanggung jawab atas struktur. Situasinya sangat putus asa. Waktu, anggaran, dan yang terpenting, kepercayaan perusahaan telah habis. Malam itu di hotel, saya membuka kembali buku catatan ayah. Apakah mimpinya terlalu tidak realistis? Atau ada sesuatu yang saya lewatkan? Pada saat itu, sebuah kalimat darinya menarik perhatian saya. Kegagalan adalah data untuk kesuksesan. Beruang kutub tidak dilahirkan bisa berenang. Kejutan dari kegagalan belum hilang. Masalah praktis sudah menumpuk. Anggaran proyek dibekukan, hanya menyisakan staf kunci, sementara sebagian besar dipindahkan ke proyek lain, tetapi tatapan mereka yang tersisa menjadi lebih tegas. Nah, sekaranglah semuanya benar-benar dimulai, kata Pak Hadi Pramono, memandangi kami di ruang rapat yang lebih kecil. Kita telah gagal, jadi sekarang kita tahu apa masalahnya. Mari kita kerjakan ulang. Dewi siang dan malam menganalisis data dari kecelakaan itu. Meja kerjanya dipenuhi dengan cetak biru dan tabel. Di monitor komputernya program simulasi berjalan tanpa henti. Saya menemukannya. Seminggu kemudian dia berteriak dengan suara gembira. Perhitungan koefisien kompresi pada suhu sangat rendah sudah benar. Masalahnya adalah kita tidak memperhitungkan tegangan kompleks ketika lambung secara bersamaan mengalami puntiran dan perubahan suhu. Saya meninjau kembali buku catatan ayah dan menemukan petunjuk penting.
lihat ini. Di bawah catatan bulu 3 lapis beruang kutub ada baris kecil. Setelah melihatnya melalui kaca pembesar, saya membaca, setiap lapisan harus bergerak secara independen. Fiksasi adalah awal dari kehancuran. Pak Budi menepuk pahanya. Itu dia. Kita memasang lapisan insulasi terlalu kaku. Kita seharusnya memberinya ruang untuk bergerak. Tetapi merealisasikan desain yang begitu rumit adalah masalah lain. Selain itu, tidak ada sepeser pun anggaran tambahan. Biar saya coba, kata Pak Budi. Saya akan menelepon teman-teman pensiunan saya. Tantangan seperti ini pasti akan menarik minat mereka. Secara mengejutkan, hanya dalam seminggu, lebih dari 10 insinyur veteran mengajukan diri untuk membantu. Mereka semua adalah ahli di bidangnya, yang telah berkontribusi pada masa keemasan industri perkapalan Indonesia. Kami tidak bisa membayar gaji Anda, kata Pak Hadi dengan malu. Kami tidak bekerja untuk uang, tawa salah satu ahli yang berusia 70-an. Seumur hidup membangun kapal, rasanya ingin membangun kapal seperti ini sebelum mati. Suasana mulai berubah. Meskipun dengan tim yang diperkecil, tim kami menjadi lebih solid. Setelah jam kerja, tidak ada yang mau pulang. Dan suatu hari, sebuah panggilan telepon tak terduga datang. Itu adalah direktur dari galangan kapal PT DKB di Jakarta. Saya dengar di PT PAL sedang mengerjakan proyek kapal pemecah SLNG. Kami juga menghadapi masalah serupa. Mungkin kita bisa mencoba bertukar teknologi. Meskipun itu adalah tawaran dari pesaing, Pak Hadi tidak ragu sedetik pun. Tentu saja, dalam proyek skala nasional seperti ini, kerjasama lebih penting daripada persaingan. Beberapa hari kemudian, di sebuah restoran yang tenang di pusat Surabaya, para insinyur dari kedua perusahaan bertemu. Ketika kami berbagi kegagalan kami, ternyata kedua belah pihak menghadapi masalah yang sama. Kami juga pusing memikirkan masalah insulasi, kata seorang insinyur dari PT DKB. Sangat sulit menemukan dokumentasi teknis tentang topik ini. Ketika saya menunjukkan buku catatan ayah saya kepada mereka, semua orang terkejut, terutama gagasan tentang lapisan insulasi mengambang yang independen. Untuk mewujudkan ide ini, kita butuh bahan khusus, seorang rekannya merenung. Saya tahu satu perusahaan, kata Dewi, sebuah usaha kecil di BSD Technopark, yang berspesialisasi dalam produksi bahan insulasi untuk industri dirgantara. Keesokan harinya, kami pergi ke sebuah pabrik kecil di BSD City. Dari luar tampak sangat biasa, tetapi di dalamnya tersembunyi teknologi yang luar biasa. Kami telah mengembangkan bahan yang mempertahankan elastisitasnya, bahkan pada suhu 200-200 derajat. Direktur muda itu menjelaskan dengan bangga. Kami juga memasoknya ke NASA. Tapi untuk kapal, mungkin akan terlalu mahal? Pak Hadi khawatir. Direktur itu berpikir sejenak, lalu berkata, jika ini untuk proyek yang begitu ambisius, kami akan memasoknya dengan harga pokok. Sebagai gantinya, jika berhasil, bantu promosikan sedikit perusahaan kami. Demikianlah, mata rantai kerjasama mulai terbentuk. Krakatau Steel mengumumkan akan mengembangkan baja khusus yang tahan terhadap suhu sangat rendah, dan beberapa perusahaan mesin besar lainnya menyatakan akan berbagi teknologi di bidang sistem propulsi. Inilah kekuatan Indonesia, kata Pak Budi dengan terharu. Mereka bersaing, tetapi ketika menyangkut tugas nasional, mereka menjadi satu kesatuan. Pekerjaan desain ulang secara resmi dimulai. Kali ini kami memulai semuanya dari awal. Pengalaman Amerika, teknologi Indonesia, dan pelajaran yang didapat dari kegagalan semuanya diperhitungkan. Lapisan insulasi akan 3 lapis, tetapi di antara setiap lapisan akan ada celah udara. Dewi menjelaskan desain baru itu. Bahkan jika lambung terpuntir, setiap lapisan akan bergerak secara independen dan menyerap benturan. Dan lihat ini, tambah saya. Dalam industri perkapalan Amerika, ada teknik yang disebut sambungan korban. Kami sengaja membuat titik lemah agar tegangan terkonsentrasi di sana, cukup dengan mengganti bagian ini. Dan struktur keseluruhan akan tetap aman. Bekerja hingga larut malam menjadi hal biasa. Tapi anehnya, kami sama sekali tidak lelah. Sebaliknya, kepercayaan diri tumbuh setiap hari. Momen paling berkesan adalah saat pengujian dalam kondisi EK 60 derajat. Untuk menciptakan kembali kondisi Arktik, kami menyewa sebuah gudang beku raksasa.
Apakah bisa mengelas dalam kondisi seperti ini? Seorang insinyur muda khawatir. Kita harus mencobanya untuk tahu, kata Pak Budi, mengenakan pakaian tahan dingin. Di Arktik, kita harus bekerja dalam kondisi yang lebih dingin. Di dalam gudang beku itu seperti neraka. Setiap hembusan napas berubah menjadi awan uap. Tangan di dalam sarung tangan dengan cepat kehilangan rasa. Tetapi para ahli veteran itu diam-diam melanjutkan pekerjaan mereka. 10 menit kerja, 10 menit istirahat, perintah Pak Budi. Jangan terlalu memaksakan diri, kita lakukan dengan cara gotong royong. Melalui ujian yang keras seperti itu, kami merasakan terlebih dahulu semua kemungkinan situasi di Arktik. Bagaimana sambungan las menyusut pada suhu sangat rendah. Dengan kekuatan apa baut harus dikencangkan semua data terkumpul. Dengan persiapan seperti ini, di Arktik pun tidak akan ada masalah. Setelah sebulan pengujian, semua orang menjadi lebih percaya diri. Tetapi masalah terbesar tetaplah persetujuan perusahaan. Berinvestasi lagi dalam proyek yang sudah gagal bukanlah keputusan yang mudah. Tepat pada saat itulah, bantuan tak terduga datang. Kepala proyek Amerika Alaska secara pribadi datang ke Surabaya. Kami percaya pada galangan kapal PT PAL, katanya. Kegagalan pada uji coba pertama bukanlah alasan untuk menyerah. AS juga melalui kegagalan yang tak terhitung jumlahnya sebelum membangun kapal induknya. Hanya satu kalimat itu mengubah seluruh suasana. Manajemen akhirnya menyetujui peluncuran kembali proyek tersebut. Tentu saja dengan syarat. Ini adalah kesempatan terakhir, kami mengerti. Kali ini kami pasti akan berhasil, janji Pak Hadi. Akhirnya, uji coba kedua dimulai. Kali ini kami benar-benar mempertaruhkan segalanya. Jika gagal, tidak ada jalan untuk kembali. Tetapi kami tidak takut, karena kami telah belajar dari kesalahan kami dan mengatasinya bersama. Melihat cetak biru baru, Pak Budi berkata, kali ini pasti berhasil. Ini adalah kapal di mana pengalaman Amerika, teknologi Indonesia, dan pelajaran dari kegagalan terkristalisasi. Pada Desember 2024, prototipe kedua akhirnya selesai. Kali ini dinamai Gajah Mada. Kami berharap kapal yang menyandang nama Mahapatih Besar Indonesia itu akan membuka era baru di Arktik. Kali ini, uji coba diputuskan untuk dilakukan dalam kondisi Arktik yang sebenarnya, panggung utamanya adalah Laut Barents. Pada hari keberangkatan dari Surabaya, suasananya sangat berbeda dari yang pertama kali. Minat media sangat besar, tetapi ada juga banyak pandangan skeptis. Kapal yang sudah gagal sekali, akankah bisa? Gumam seorang jurnalis. Tapi kami yakin, semua pelajaran yang didapat dari kegagalan sebelumnya telah diwujudkan dalam kapal ini. Malam sebelum berlayar, seluruh tim berkumpul untuk menunjukkan tekad mereka. Ini kesempatan terakhir, kata Pak Hadi. Tapi kita siap. Biarkan semua orang melakukan yang terbaik di posisinya masing-masing. Pukul 6 pagi, Gajah Mada meninggalkan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kali ini membawa 100.000 ton LNG asli. Ini adalah uji coba tempur yang sesungguhnya mengangkut muatan nyata dan menaklukkan Samudra Arktik. Ketika kami melewati Norwegia, cuaca mulai memburuk. Ombak menjadi lebih tinggi, suhu turun drastis. Tetapi Gajah Mada melanjutkan perjalanannya dengan mantap. Suhu lambung saat ini 20 teraki, suhu tangki kargo 163 degraki, semua normal, lapor Dewi sambil menatap monitor, sistem insulasi 3 lapis yang baru bekerja dengan sempurna. Meskipun lambung terombang-ambing oleh ombak, lapisan-lapisan insulasi bergerak secara independen dan menyerap benturan. Pada hari keempat, kami akhirnya memasuki Laut Barents. Di Cakrawala, hamparan es raksasa mulai terlihat. Ujian sesungguhnya dimulai. Dalam pelayaran ini juga hadir seorang kapten kapal pemecah es Amerika yang berpengalaman, Kapten Smith. Pengalamannya selama 30 tahun di rute utara sangat membantu. Apa yang Anda lihat di depan adalah es multitahun, jelas Smith. Itu sama sekali tidak seperti es biasa, keras seperti beton. Ketegangan menyelimuti anjungan. Tetapi kami punya senjata rahasia kombinasi prinsip desain lambung Amerika dan sistem kontrol presisi Indonesia. Masuk ke mode pemecah es. Kapten Ahmad memberi perintah. 4 unit azipod diatur pada sudut khusus. Haluan kapal naik ke atas es, menggunakan bobot 300.000 ton lambung untuk menekan. Dengan suara yang mengerikan,
Es tebal mulai retak. Pemandangan yang megah, seolah-olah bumi terbelah dua, berhasil melewati es setebal 1,8 meter. Teriak salah satu perwira dengan gembira. Tapi ini baru permulaan. Ujian sesungguhnya menanti kami di perairan Arktik yang lebih dalam. Keesokan harinya, badai Arktik tiba-tiba datang. Layanan cuaca mengeluarkan peringatan darurat. Kecepatan angin 40 meter s, tinggi gelombang lebih dari 12 meter, segera evakuasi. Mau evakuasi kemana? Kapten Ahmad tertawa kecil. Ini Arktik, di sini hanya bisa terus maju. Dalam badai, Gajah Mada menunjukkan nilai sebenarnya. Ombak raksasa menghantam dek, tetapi lambung yang kokoh tetap tidak rusak. Yang terpenting, tangki kargo benar-benar terlindungi. Semua tangki kargo normal, tidak ada perubahan suhu. Dalam suara Dewi terdengar kelegaan. Pada saat itu, ujian yang lebih besar menanti kami. Di depan muncul gunung es raksasa. Menghindari tabrakan tidak mungkin. Mode pemecah es mundur. Perintah Kapten Smith. Ini adalah teknik unik kapal pemecah es Amerika memecahkan es dengan buritan saat bergerak mundur. Azipod berputar 180 derajat dan Gajah Mada bergerak mundur. Kemudian ia melesat maju lagi dengan kecepatan penuh. Bam! Kali ini, bongkahan es raksasa benar-benar terbelah. Kita berhasil melewati es setebal 2,1 meter. Luar biasa. Bahkan Kapten Ahmad harus mengakui. Performanya tidak kalah dengan kapal pemecah es nuklir Rusia. Tetapi Arktik terus menguji kami hingga batasnya. Suhu turun hingga 52 dali. Semua yang ada di dek membeku. Antena radar, semuanya tertutup lapisan es tebal. Mulai pemecahan es manual, perintah mualim pertama, para awak kapal dengan pakaian tahan dingin yang tebal keluar ke dek. Memecahkan es di tengah angin kencang dan suhu 50 trase adalah pekerjaan yang sangat berisiko. 10 menit kerja, 10 menit istirahat, jangan pernah memaksakan diri. Kami mengulangi pekerjaan, berkonsentrasi dalam waktu singkat, dengan semangat gotong royong. Bahkan dalam kondisi sekeras ini, semangat tim pelaut Indonesia sangat mengagumkan. Akhirnya, tibalah momen terpenting. Simulasi pembongkaran LNG yang sebenarnya. Bisakah LNG IK-163 de Grace dibongkar dengan aman dalam kondisi ekstrem, 50 trase? Mulai penyambungan lengan kargo. Sistem pembongkaran yang dirancang khusus mulai bekerja. Tidak seperti tanker LNG biasa. Lengan kargo ini terbuat dari bahan khusus yang menjaga elastisitasnya, bahkan pada suhu sangat rendah. Penyambungan selesai. Jalankan pompa. Semua orang menahan napas. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan bencana besar. Tetapi semuanya berjalan sempurna. LN berhasil dipompa dengan aman, dan sistem bekerja normal. Berhasil, sorak-sorai kegembiraan bergema di anjungan. Ini adalah momen ketika kami membuktikan bahwa kami dapat mengangkut LNM dengan aman bahkan dalam kondisi Arktik yang paling keras. Yang paling mengesankan adalah efisiensi bahan bakar. Kapal mengkonsumsi 30% lebih sedikit bahan bakar daripada kapal pemecah es biasa untuk menempuh jarak yang sama. Ini memiliki signifikansi ekonomi yang sangat besar. Tingkat penguapan harian 0,08%. Lapor Dewi data akhir. Ini adalah angka terbaik di dunia. Dalam perjalanan pulang, kami melakukan tes penting lainnya mengkonfirmasi potensi jalur Laut Utara. Pelayaran melalui Samudra Arktik dari Laut Barents ke Selat Bering. Dari lokasi saat ini ke Murmansk. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Kapten Ahmad. 12 hari, jawab perwira navigasi. Jika melalui terusan Suez, butuh 30 hari. Berarti pengurangan 18 hari. Semua orang terkejut. Ini berarti lebih dari sekadar pengurangan waktu. Ini berarti penghematan bahan bakar, pengurangan emisi karbon dioksida, dan lahirnya rute perdagangan yang sama sekali baru. Setelah keluar dari Samudra Arktik dan melewati Selat Bering, kami mengadakan pesta kecil. Teknologi Amerika dan Indonesia bertemu untuk membuka jalan baru. Pak Hadi mengangkat gelasnya untuk Indonesia dan Amerika. Dan mari kita bersulang untuk kita semua yang berhasil bangkit setelah kegagalan, tambah Pak Budi. Ketika Surabaya tampak di Cakrawala, kami tidak bisa mempercayai mata kami. Kami benar-benar berhasil. Kami telah melelehkan es Arktik.
dan membuka jalur laut baru di Indonesia. Banyak orang menunggu kami. Tidak hanya jurnalis, tetapi juga manajemen perusahaan dan keluarga. Halaman baru telah ditulis dalam sejarah industri perkapalan Indonesia. Era jalur laut utara telah dimulai. Di tengah kerumunan yang menyambut, saya tiba-tiba teringat ayah saya. Kapal yang diimpikannya 50 tahun yang lalu akhirnya menjadi kenyataan, tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah pesan dari Washington membalikkan segalanya. Ketika seluruh dunia memperhatikan teknologi kapal pemecah SLN Indonesia, setelah keberhasilan uji coba Arktik, semuanya berjalan baik. Media terus-menerus melaporkan prestasi industri perkapalan Indonesia dan kapal-kapal lain dari proyek Alaska juga dibangun tanpa masalah. Tetapi kegembiraan kesuksesan tidak berlangsung lama. Tepat seminggu setelah kembali, datanglah pesan resmi dari Departemen Luar Negeri AS. Saat saya membuka amplop itu, tangan saya gemetar. John Anderson dituduh melakukan transfer ilegal teknologi kunci nasional ke luar negeri. Diminta untuk segera kembali ke tanah air untuk penyelidikan. Jika tidak mematuhi, akan dituntut melalui prosedur pidana internasional. Larut malam itu, sebuah nomor tak dikenal menelepon. Kode area Washington DC, Tuan Anderson. Terdengar suara dingin. Saya dari FBI. Anda tahu apa yang telah Anda lakukan? Saya hanya menggunakan pengetahuan dan pengalaman saya. Dari mana Anda mendapatkan pengetahuan itu? Penelitian ayah Anda adalah aset strategis AS. Anda menjualnya ke negara yang berpotensi menjadi pesaing. Ini tidak ada bedanya dengan pengkhianatan. Perkembangan teknologi seharusnya tidak memiliki batas. Selain itu lebih dari 30 tahun yang lalu. Alasan itu simpan saja untuk pengadilan di Washington. Jika dalam seminggu Anda tidak kembali, kami akan memasukkan Anda ke dalam daftar pencarian internasional. Setelah panggilan berakhir, saya duduk diam untuk beberapa saat. Mimpi baru saja menjadi kenyataan. Apakah semuanya akan runtuh dalam sekejap? Keesokan paginya, media dipenuhi dengan kisah saya. AS menuduh Indonesia melakukan pencurian teknologi kapal pemecah SLM, sengketa teknologi rahasia era Perang Dingin. Risiko eskalasi menjadi konflik internasional. Perusahaan mengadakan rapat darurat. Departemen Hukum dan Pengacara Internasional segera dimobilisasi. Tuan Anderson, dokumen apa persisnya yang Anda gunakan? Tanya salah satu pengacara. Buku catatan penelitian pribadi ayah saya dan pengalaman 30 tahun saya. Saya tidak membawa keluar dokumen rahasia negara AS. Pak Hadi dengan tegas menyatakan, perusahaan kami akan melindungi Arya sampai akhir. Dia berkontribusi pada proyek ini secara sah. Tetapi tekanan dari AS terus berlanjut. 2 hari kemudian, seorang atase dari Kedutaan Besar AS datang menemui saya secara pribadi. Tuan Anderson, belum terlambat, kata atase itu dengan suara lembut namun tegas. Tanah air membutuhkan Anda. Jika Anda kembali dan bekerja sama dengan penyelidikan, kami bisa memberikan keringanan, dan jika saya menolak, itu tidak akan lagi menjadi masalah Anda saja, keluarga Anda, kerabat yang tersisa di AS. Anda harus memikirkan keselamatan mereka juga. Itu adalah ancaman yang tidak terselubung, tapi saya sudah membuat keputusan. Saya percaya bahwa saya telah melakukan hal yang benar. Jalur Laut Utara bukan milik satu negara saja, itu harus melayani seluruh umat manusia. Atase itu berdiri dengan ekspresi dingin. Anda akan menyesalinya. Malam itu, seorang tamu tak terduga datang menemui saya. Dia adalah seorang pejabat tinggi dari pemerintah Indonesia. Tuan Anderson, pemerintah Indonesia siap melindungi Anda, katanya dengan tenang. Jika Anda ingin mendapatkan kewarganegaraan melalui jalur khusus, kami akan melakukannya secepat mungkin. Apakah itu benar-benar mungkin? Anda telah memberikan kontribusi yang menentukan bagi perkembangan industri perkapalan Indonesia. Kami wajib melindungi orang-orang berbakat seperti Anda. Namun, keputusan ada di tangan Anda. Pergulatan batin yang menyiksa dimulai. Saya telah hidup selama 50 tahun sebagai warga negara AS. Bisakah saya sekarang meninggalkan tanah air saya? Tetapi apa yang akan terjadi jika saya kembali sudah terlalu jelas. Upacara serah terima kapal pertama proyek Alaska semakin dekat.
Semua orang tahu betapa banyak usaha yang saya curahkan untuk membuatnya. Saya harus ada di sana. Pada hari upacara di galangan kapal di Surabaya, suasana meriah terasa. Delegasi tingkat tinggi Amerika hadir, termasuk Menteri Energi. Tatapan mereka pada saya terasa rumit. John, salah satu wakil menteri, mendekati saya dengan tenang. Belum terlambat. Jika kamu kembali bersama kami sekarang, semuanya akan dimaafkan. Terima kasih, tapi saya akan tetap di sini. Sungguh ironis. Amerika sekarang akan mendapatkan keuntungan dari teknologi yang kamu ciptakan, bukan? Teknologi bukan milik orang yang menciptakannya, tetapi milik orang yang menggunakannya. Jika kapal ini akan melayani perkembangan damai di Arktik, itu sudah cukup bagi saya. Pada upacara itu, sampahnya dibuka dan pidato ucapan selamat disampaikan, tetapi saya berdiri di persimpangan jalan. Setelah upacara selesai, saya diam-diam pergi ke Departemen Hukum Perusahaan. Saya ingin mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia. Beberapa hari kemudian, saya memiliki nama baru Arya Anderson. Saya memilih nama Indonesia, tetapi mempertahankan nama keluarga Amerika saya. Saya tidak bisa sepenuhnya melepaskan identitas saya. Saat saya menyerahkan paspor Amerika saya, perasaan campur aduk menyelimuti saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa telah kehilangan tanah air. Tetapi pada saat yang sama, ini adalah awal yang baru. Mulai saat ini, Anda adalah warga negara Republik Indonesia, kata petugas imigrasi sambil menyerahkan paspor baru saya. Ketika saya kembali ke galangan, rekan-rekan kerja menyambut saya dengan hangat. Nah, sekarang kamu benar-benar bagian dari kami. Pak Budi menepuk punggung saya. Dewi juga dengan tulus mengucapkan selamat. Kewarganegaraan bisa berubah, tetapi bakat tidak. Arya Anderson tetap insinyur terbaik. Tetapi penghiburan terbesar datang dari Pak Hadi. Bagi seorang insinyur, tanah air yang sebenarnya adalah tempat di mana teknologinya paling dihargai. Anda telah membuat pilihan yang tepat. Begitulah saya, dari seorang Amerika bernama John Anderson, menjadi seorang Indonesia bernama Arya Anderson. Seperti kami melelehkan es Arktik, saya juga telah meruntuhkan dinding perbatasan. Musim semi pertama tiba setelah saya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Di Surabaya, tentu saja selalu hangat, tetapi ada semangat baru di udara. Saya sepenuhnya menjadi penduduk tempat ini. Setiap pagi berjalan-jalan di sepanjang tepi laut, lalu pergi bekerja menjadi kebiasaan alami. Pak Arya, hari ini berangkat pagi lagi? Sapa penjaga keamanan di gerbang dengan riang. Sekarang semua orang memanggil saya dengan sebutan khas Indonesia. Proyek Alaska berjalan dengan sukses. Setelah kapal pertama berhasil beroperasi di jalur Laut Utara, 14 kapal lainnya juga diluncurkan satu persatu. Seluruh dunia mulai memperhatikan teknologi kapal pemecah es LNG Indonesia. Pak Arya, kabar baik. Suatu pagi, Hadi Pramono, yang saat itu sudah menjadi wakil direktur utama, berlari masuk. Kita memenangkan tender untuk proyek Arctic LN2N juga. Kali ini volumenya 20 kapal. Seluruh kantor meledak dalam sorak-sorai kegembiraan. Kami mendapatkan mega proyek lain dari AS. Kali ini, sistem insulasi 3 lapis dan sistem propulsi hibrida yang kami kembangkan dipilih sebagai desain dasar sejak awal. Sekarang kita adalah pemimpin di pasar kapal pemecah es LNG, kata Dewi dengan gembira, yang sudah menjadi kepala biro desain. Semua ini berkat Anda, Pak Arya. Peristiwa paling signifikan adalah penganugerahan gelar warga kehormatan Kota Surabaya kepada saya. Pada upacara di Balai Kota yang megah, Wali Kota secara pribadi menyerahkan piagam penghargaan kepada saya. Arya Anderson adalah kebanggaan Surabaya. Dia adalah warga dunia sejati yang melampaui batas untuk berkontribusi pada pengembangan teknologi. Dan sekarang, dia adalah warga kami. Ketika saya menerima piagam itu, air mata saya berlinang. Saya merasa telah menemukan tanah air yang sesungguhnya di negeri yang jauh. Sebuah pekerjaan yang lebih berarti datang. Di lingkungan galangan kapal, didirikan Akademi Teknologi Perkapalan Arktik, dan saya diangkat sebagai profesor utamanya. Meneruskan pengalaman saya tentang kapal Arktik kepada para insinyur muda Indonesia adalah kebahagiaan sejati. Bagaimana baja berubah pada suhu 50 terase? Tanya saya dari mimbar. Kerapuhannya meningkat, jawab salah satu mahasiswa.
benar. Oleh karena itu, kita membutuhkan paduan khusus dan desain khusus. Tetapi yang lebih penting adalah memahami alam, bukan melawannya, tetapi hidup berdampingan dengannya. Menatap mata para mahasiswa yang berbinar, saya merasakan harapan. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan memimpin industri perkapalan Indonesia di masa depan. Dan suatu hari, tamu tak terduga datang menemui saya. Mereka adalah para insinyur dari galangan kapal lama saya di Portland, John. Ah, tidak, Pak Arya. Mantan rekan kerja saya tersenyum canggung. Kami datang ke sini untuk belajar. Sejenak, perasaan yang tak terlukiskan menyelimuti saya. Mereka yang pernah menyebut saya pengkhianat, sekarang datang untuk belajar. Kami salah paham tentangmu. Maafkan kami, katanya dengan tulus. Sekarang kami mengerti, kamu benar. Kami berpelukan erat. Ini adalah momen ketika saya sekali lagi yakin bahwa teknologi benar-benar tidak mengenal batas. Selama sebulan, saya bekerja dengan mereka dan membagikan semua pengalaman saya. Dari sistem insulasi 3 lapis hingga teknik pengelasan pada suhu sangat rendah. Saya memberikan semuanya, tanpa menyembunyikan apapun. Inilah pertukaran teknologi yang sesungguhnya. Pak Budi mengamati dengan puas, memberi dan menerima, untuk berkembang bersama. Dengan datangnya musim gugur, terjadi perubahan yang lebih besar lagi. Jalur Laut Utara secara resmi dibuka. Rute dari Murmansk ke Shanghai dipersingkat dari 30 hari menjadi 15 hari yang merevolusi dunia logistik. Jalan Sutra baru dibuka berkat kapal pemecah SLN Indonesia. Pers internasional memberitakannya. Pencapaian terbesar adalah dalam hal lingkungan. Pemangkasan rute membantu mengurangi emisi karbon dioksida tahunan sebesar 40%. Suatu malam di acara perusahaan, Wakil Direktur Utama, Pak Hadi, berkata, Pak Arya, mungkin kita harus bersiap untuk proyek berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Saya berpikir sejenak dan menjawab, bagaimana dengan kapal pesiar Arktik? Kapal super mewah dengan kemampuan memecah es. Kapal pesiar? Dewi terkejut. Ya, kapal yang memungkinkan orang untuk merasakan misteri Arktik dengan aman. Kita bisa melindungi lingkungan dan mengembangkan pariwisata. Semua orang menunjukkan minat. Tantangan baru dimulai. Pada akhir tahun itu, terjadi peristiwa istimewa. Di Surabaya, diadakan upacara penamaan Jalan Arya Anderson. Itu adalah jalan kecil yang dimulai dari gerbang utama galangan kapal. Tetapi fakta bahwa sebuah jalan akan menyandang nama saya sungguh luar biasa. Saya berharap setiap kali melewati jalan ini, orang akan teringat akan semangat mimpi, tantangan, dan harmoni, kata saya dalam pidato saya. Pada upacara itu, banyak orang hadir, tidak hanya rekan kerja, tetapi juga staf dari Kedutaan Besar AS. Sekarang, sepertinya mereka juga telah mengakui saya. Dengan datangnya musim dingin, kabar gembira datang. Ibu saya dari Portland memutuskan untuk datang ke Indonesia. Johnny, aku ingin melihat di mana kamu tinggal. Suara ibu sama hangatnya seperti biasa. Bertemu ibu di bandara. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya berbicara bahasa Inggris. Bu, apa kabar? Aku baik-baik saja. Kamu sangat berubah. Aku senang kamu terlihat bahagia. Saya membawa ibu ke Surabaya dan menunjukkan padanya galangan kapal tempat saya bekerja. Ketika dia melihat kapal pemecah SLN yang raksasa, dia terpesona. Jika ayahmu melihat ini, dia pasti akan sangat bangga. Berjalan-jalan dengan ibu di tepi laut, kami banyak berbicara. Ibu berkata bahwa dia mengerti dan mendukung pilihan saya. Seorang insinyur harus berada di tempat di mana bakatnya bisa berkembang paling baik. Kamu telah membuat pilihan yang tepat. Pada musim semi tahun 2025, saya pindah dari apartemen kecil dan membeli sebuah rumah dengan pemandangan laut, sebuah kestabilan sejati. Sekarang saya sepenuhnya seorang Surabayan, seorang Indonesia. Setiap pagi saya memandang laut dan berpikir, sama seperti kami melelehkan es Arktik, kami juga bisa meruntuhkan dinding di hati kami. Dan hari ini saya pergi ke galangan lagi untuk tantangan baru, membawa impian untuk menghubungkan dunia dengan teknologi. Sekarang saya berdiri di Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, memandang laut. 2 tahun telah berlalu sejak saya datang ke Indonesia, dan setahun sejak saya berganti kewarganegaraan. Banyak yang telah terjadi. Profesor Anderson, hari ini hari yang istimewa, bukan?
Di samping saya berdiri para insinyur muda dari galangan kapal. Sekarang saya bekerja sebagai konsultan teknis dan membimbing generasi muda. Ya, hari di mana kapal tanker LNG ke-10 diluncurkan. Di kejauhan, dari dok, muncul lambung raksasa. Kapal bernama Nusantara Jaya ini adalah kapal pemecah SLN ke-10 yang dibangun di Indonesia. Sekarang, kemampuan teknologi Indonesia diakui di seluruh dunia. Semua ini berkat Anda, Profesor, kata seorang insinyur muda dengan riang. Tidak, ini adalah prestasi seluruh industri perkapalan Indonesia. Jalur Laut Utara kini menjadi kenyataan. Setiap tahun, semakin banyak kapal melewati Samudra Arktik, membuka rute perdagangan baru, sebuah jalur yang membantu menyelesaikan dua masalah, sekaligus mengurangi biaya logistik dan mengurangi emisi karbon dioksida. Profesor, bagaimana hubungan dengan AS sekarang? Seorang insinyur lain bertanya dengan hati-hati. Waktu akan membantu mereka mengerti, perkembangan teknologi pada akhirnya akan bermanfaat bagi semua orang. Sebenarnya, akhir-akhir ini, sikap pemerintah Amerika juga perlahan berubah. Mereka mulai mengakui bahwa teknologi kapal pemecah SLNM Indonesia juga sangat membantu pengembangan Arktik. Sore harinya, seorang tamu istimewa datang Wakil Direktur Utama, Hadi Pramono, Pak Arya, ada proposal proyek baru. Apa kali ini, saya tersenyum, kapal pemasok untuk stasiun penelitian Arktik. Kapal khusus untuk penelitian ilmiah di wilayah kutub. Tantangan terus berlanjut. Tidak hanya eksploitasi komersial Arktik, tetapi juga studi ilmiahnya sangat penting, luar biasa. Jika pengalaman saya bisa membantu, saya siap berpartisipasi. Malamnya ada pertemuan dengan rekan-rekan lama. Pak Budi sudah pensiun, tetapi masih sangat bersemangat. Dan Dewi sekarang menjadi eksekutif tingkat tinggi. Berkat Pak Arya, industri perkapalan Indonesia telah menemukan jalan baru, kata Dewi dengan tulus. Ini adalah jalan yang kita semua ciptakan bersama, jawab saya. Di luar jendela, pemandangan malam Surabaya, di galangan kapal yang terang benderang, kapal-kapal baru lahir, banyak dari mereka akan berlayar untuk melelehkan es Arktik. Seminggu kemudian, saya mengunjungi tempat khusus sebuah taman makam. Saya berdiri di depan sebuah plakat kecil untuk mengenang ayah saya. Ayah, sekarang jalan ke Arktik telah terbuka. Jalan yang menghubungkan timur dan barat, masa lalu dan masa depan. Angin musim kemarau yang hangat bertiup, tetapi hati saya terasa hangat. Impian ayah telah menjadi kenyataan, dan mimpi ini akan terus diwariskan. Malam itu, setelah kembali ke rumah, saya memandang keluar jendela. Jauh di cakrawala, bintang-bintang bersinar. Mengikuti bintang-bintang itu, hari ini juga banyak kapal berlayar di laut es. Di meja kerja, sudah tergeletak cetak biru baru, proyek kapal penelitian Arktik. Meskipun saya sudah berusia 60-an, saya bersyukur masih memiliki tantangan yang harus diatasi. Telepon berdering. Itu keponakan saya dari Portland, Paman John. Aku juga ingin menjadi insinyur perkapalan. Aku akan belajar dengan giat. Aku ingin menjadi seperti Paman, seorang insinyur yang bekerja tanpa batas. Saya menutup telepon dan tersenyum. Sekarang saya punya dua tanah air, tempat saya dilahirkan dan tempat yang saya pilih. Dan yang menghubungkan keduanya adalah kapal-kapal yang saya ciptakan. Memecahkan es bukanlah soal teknologi, tetapi soal kemauan. Ini adalah kalimat yang selalu saya sampaikan kepada generasi berikutnya. Dan hidup saya telah membuktikan bahwa kemauan itu bisa mengatasi batas negara, prasangka, dan waktu. Besok akan dimulai hari baru. Tantangan baru yang mengarah ke Arktik menanti saya. Tetapi saya tidak takut, karena kami memiliki pengalaman mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti jalan es di Arktik, di masa depan kita juga akan terbuka jalan baru. Dan di jalan itu, saya akan terus bermimpi, menantang, dan mewariskan kepada generasi berikutnya bahwa teknologi dan mimpi tidak mengenal batas. Bagaimana kisah insinyur Amerika yang menjadi warga negara Indonesia dan membuka jalur Laut Utara, semangat tantangan yang kuat, mengatasi es yang dingin, sungguh mengesankan. Keyakinannya bahwa teknologi tidak mengenal batas menginspirasi kita semua, bahwa kita juga bisa berjuang untuk dunia yang lebih luas. Jika kisah ini menyentuh Anda, silakan bagikan video ini untuk memberitahu seluruh dunia
tentang keunggulan teknologi perkapalan Indonesia.